Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke, so di sini datangnya, maaf nggak ada namanya, saya langsung membacakan komennya ya. Di sini mbaknya sudah sampai di Singapura dan minta saran. Oke, mbak minta sarannya, Mbak Asih. Kan saya dapat kamar sendiri, keperluanku termasuk cemilanku taruh di kamar di tempat baju. Kalau makan saya di luar, nggak di kamar. Kemarin majikanku geledah lemariku, Mbak, marah-marah. Kebutuhanku kok taruh di kamar, sedangkan semua kebutuhanku dari sabun, kopi, cemilan yang kubeli sendiri bukan dari majikan. Soalnya dah pernah ngasih makanan aku, dah makan berapa hari ditanyain. Jadi saya lebih baik beli sendiri, Mbak. Nah, di sini ya buat mbaknya ini yang benar-benar merasa sedih banget ya, karena majikannya, yang namanya kita, kalau kita bekerja di rumah majikan ya, ini majikannya sungguh keterlaluan kalau menurut saya ya. Yang namanya kita punya privacy, punya yang namanya barang-barang kita taruh di kamar kita sendiri, itu memang benar-benar privacy kita ya. Kalau misalkan majikan sampai berani masuk ke kamar kita dan menggeledah, itu benar-benar sudah keterlaluan. Benar apa enggak teman-teman ya? Padahal kita sendiri di sini, misalkan kita kerja di rumah majikan, kita juga nggak pernah tuh yang namanya menggeledah kepunyaan atau kepemilikan sang majikan, milik majikan ya. Kita di sini bekerja itu benar-benar namanya sudah, ibaratnya sudah jujur ya. Tapi majikan masih aja kadang nggak percaya sama kita ya. Padahal di sini mbaknya itu semuanya beli sendiri, mulai dari sabun, jajanan, cemilan, semuanya beli sendiri dan dimasukkan ke kamar. Itu masih ada aja majikan yang suka geledah. Ya Allah, sabar ya Mbak ya, karena memang seperti ini ya. Di Singapura tuh majikan juga aneh-aneh, ada-ada aja. Dan semua majikan memang nggak ada yang sama ya. Ada yang baik, ada yang suka curiga, ada yang nggak percaya sama kita, ada yang pelit, ada yang cerewet, ada yang suka komplain. Wah, bermacam-macam. Tinggal kitanya aja Mbak, sabar apa enggak ya, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ibaratnya sang majikan langsung geledah di tempat kamar kita, terus ibaratnya kita itu langsung, ya Allah, ibaratnya kita benar-benar merasa, ya Allah, sedih banget ya Mbak ya. Ibaratnya kalau majikan itu bertindak seperti itu ya, saya sendiri akan merasakan hal yang sama seperti mbaknya. Karena di sini saya kan juga punya kamar pribadi itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah selama ini majikan nggak pernah yang namanya komplain begini-begini ya. Karena jujur ya teman-teman, di kamar saya itu penuh dengan barang-barang, baju itu banyak banget ya. Tapi saya belum sempat untuk kirim ke Indonesia. Tapi saya sudah ngomong sama majikan bahwasanya nanti kalau mendekati pulang saya baru kirim semua barang-barang saya ke Indonesia. Jadi di sini majikan nggak akan tanya-tanya terus kayak gitu. Dan Mbak ya, saya di sini juga yang namanya kopi, sabun, sampo, cemilan itu semua saya simpan di kamar saya sendiri. Dan majikan nggak pernah yang namanya sampai geledah, sampai komplain begini begitu, nggak pernah. Karena majikan juga tahu bahwasanya itu semua adalah barang saya, itu semua saya beli sendiri. Saya nggak pernah yang namanya minta sama majikan. Memang sih awal mulanya saya datang ke sini teman-teman, itu saya yang namanya sabun, sampo itu dibelikan ya sama majikan, itu dikasih kayak itulah, ibaratnya sudah disiapin di dalam kamar mandi ya. Tapi setelah habis kan saya kan ibaratnya ngomong kayak gitu, tapi saya lihat dari raut mukanya tuh sudah kelihatan banget bahwasanya ya orang Indonesia tuh sudah tahu lah ya teman-teman, kita ibaratnya pakai perasaan, oh ini orang ini ikhlas ngasih apa enggak, itu kan kita sendiri tahu ya teman-teman. Jadi setelah itu dari kejadian itu, setelah tanya saya akhirnya beli sendiri teman-teman ya, cemilan, kopi, sabun, sampo, semua saya beli sendiri, nggak dikasih sama majikan. Saya juga nggak minta
Saya itu orangnya seperti itu teman-teman ya. Meskipun saya sudah belasan tahun bekerja di Singapura ya, misalkan majikan tuh punya makanan, punya apa sajalah yang ada di rumahnya kayak gitu ya. Misalkan saya itu nggak dikasih, saya tuh nggak akan ngambil, saya nggak akan ya. Ibaratnya saya itu di sini benar-benar menjaga attitude ya, menjaga nama saya juga. Saya nggak mau ibaratnya alah makanan sedikit aja nanti di belakang kita terus jadi omongan. Ya ibaratnya kita itu kalau misalkan liburan ya teman-teman, kita mau beli apa aja tuh kita sebenarnya bisa. Tapi kadang di sini tuh memang ya kita masih ngitung nanti untuk yang di rumah berapa, nanti untuk misalkan yang punya amanah ya, misalkan punya hutang di Indonesia, terus nanti untuk kebutuhan keluarga berapa, untuk nanti menjatah orang tua berapa. Ya seperti itu. Kadang kita tuh di sini teman-teman, setelah gajian itu cuman lewat saja. Tuh ada banyak hal seperti itu, banyak saya sudah menemui di City Plaza tuh banyak yang ngomong seperti itu. Sehari gajian, minggunya langsung dikirim semuanya habis. Untuk apa sih Mbak? Anakku kuliah Mbak, anakku sekolah Mbak, rumahku sedang direnovasi Mbak, aku sedang bangun rumah Mbak. Memang nggak mudah teman-teman ya. Kita ini sebenarnya di sini di Singapura nih untuk menjadi seorang TKW benar-benar kita itu harus ekstra sabar ya dalam hal apapun itu ya, menghadapi majikan, kadang menghadapi keluarga majikan, kadang menghadapi anak majikan, semuanya pasti sama ya, pasti bakal dihadapkan dengan ujian. Dan ujian itu nggak akan datang hanya sekali dua kali. Kadang kita sudah bekerja di majikan ini misalkan 10 tahun atau 8 tahun, kadang kita aja masih salah, kadang kita aja masih dipojokkan, kadang kita masih kena bully. Hal seperti itu wajar Mbak ya, wajar. Yang penting Mbaknya cuma satu, Mbak punya niat, Mbak punya impian, untuk itu Mbak harus semangat ya. Jangan sampai Mbaknya menyerah seperti halnya ya udahlah kalau majikanku seperti ini, masalah makanan aja dibawa di kamar kok sampai digeledah, sampai dikomplain. Nanti kalau aku finish potongan atau mungkin nanti kalau aku sudah finish kontrak, aku mau pulang aja lah. Jangan seperti itu Mbak ya. Itu semua memang butuh proses ya. Ada majikan yang nggak suka kalau kita itu menyimpan makanan di dalam kamar, padahal itu kamar kita sendiri. Tapi ingat ya Mbak ya, bahwasanya meskipun itu kamar kita sendiri, tapi tetap itu adalah rumahnya majikan. Jadi mungkin majikan berpikir, nanti kalau kamu taruh makanan di dalam kamar, pasti kamar kamu bakalan ada semutnya lah, bakalan ada apanya lah. Nah, dari situ kan yang namanya majikan kan pikirannya berbeda-beda ya. Ada yang benar-benar anti kayak gitu, anti kebersihan. Ya benar-benar harus menjaga kebersihan. Yang namanya makanan nggak boleh masuk kamar. Kan ada tuh majikan yang ngomong sama anaknya ya. Kadang kamu boleh makan tapi nggak di kamar, harus di ruang makan. Ada majikan yang benar-benar menegakkan kedisiplinan sama anak dan juga sama kita. Jadi di sini ya kita harus ngikut Mbak ya. Misalkan majikan nggak suka kalau kita itu menyimpan makanan di dalam kamar kita, ya udah taruh di luar aja Mbak, demi kedamaian, demi kebaikan bersama. Bener apa enggak Mbak? Kalau misalkan Mbaknya benar-benar berpikir ya, kalau misalkan Mbaknya benar-benar berpikir bahwasanya kalau majikanku ngapain ya, kok majikanku soal makanan aja sampai digeledah, sampai nggak boleh disimpan di kamar, itu maksudnya apa? Kayak gitu. Mbaknya jangan berpikiran yang negatif ya. Karena di sini majikan itu pasti punya pikiran yang lebih baik. Mungkin yang pertama itu tadi, majikan nggak mau kalau misalkan nanti kamarnya itu rusak. Ya karena apa? Bawa makanan ke situ nanti akhirnya datanglah semut. Semut bukan hanya di kamarnya Mbaknya saja ya, nanti bisa datang kemana-mana. Kayak gitu ya. Yang namanya orang mah nggak ada yang sama teman-teman. Ya, ada juga yang pikirannya itu sampai kemana-mana kayak gitu. Ada juga majikan tuh yang ibaratnya cincai lah, alah masa bodoh
Yang penting kamu bersihkan kamar kamu, yang penting kamu jaga kamar kamu. Itu saya sudah kasih kamu ibaratnya privacy, ya. Ibaratnya itu harus kamu jaga, harus kamu rawat, kayak gitu kan. Ada di sini tuh macam-macam loh teman-teman, tergantung kitanya aja, ya. Tergantung kita, apakah kita itu bisa mengikuti sikap dari majikan, apakah kita itu bisa mengambil hati sang majikan. Sebenarnya gampang ya teman-teman, kalau kita sudah mengenal satu sama lain, insya Allah nantinya akan berjalan lancar, insya Allah nggak akan timbul masalah konflik-konflik lagi dengan sang majikan, ya. Memang nggak mudah teman-teman, di Singapura nih nggak mudah. Banyak sekali mbak-mbak yang ke City Plaza, mbak-mbak yang datang ke Paya Lebar kemana aja tuh, kalau ketemu dengan saya pasti curhatnya tentang mengeluh masalah di rumah majikan. Mbak, majikanku seperti ini. Mbak, aku tuh di rumah majikan kan masih potongan gaji, HP ku disita, dikasih di hari Minggu, terus malamnya diambil lagi. Banyak sekali keluhan dari mbak-mbak TKW yang pemula. Tapi di sini kalian harus ingat teman-teman, itu adalah proses, ya. Orang namanya kita mau sukses itu harus merintis dari bawah, ya. Nggak ada loh mbak di sini tuh kita itu sukses terus tiba-tiba langsung sukses, tuh nggak ada. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, semuanya butuh perjuangan. Nggak ada yang mudah, ya mbak ya. Kita harus benar-benar sabar karena kita di sini tuh dihadapkan dengan mental mbak. Kalau misalkan mental kita itu nggak kuat, ya kita akhirnya gagal, rugi mbak. Karena apa? Kalian ingat nggak waktu kalian proses berada di PT Indonesia atau mungkin kalian sedang menunggu di rumah, itu pasti kalian berpikir kepingin cepet-cepet kerja ke Singapura, kepingin cepet-cepet yang namanya nantinya bisa dapat uang. Tapi setelah sampai di rumah majikan tiba-tiba ada aja masalah tuh selalu muncul, ya kayak gitu. Nah di sini saya selalu ngasih masukan yang positif ya buat mbak-mbak semuanya, mungkin yang saat ini sudah berada di rumah majikan. Kalau misalkan kalian dikasih waktu dalam menjalankan sholat, ya alhamdulillah harus sholat mbak ya. Dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah agar kita ini di Singapura ini bekerja dengan majikan, semuanya berjalan dengan lancar, bisa finish kontrak ya. Kalau bisa tuh jangan sampai pindah majikan. Karena apa mbak? Kalau sering pindah majikan, nanti rekodnya sudah nggak bagus, selalu kena potongan gaji dari agen, terus sampai kapan kita mau mendapatkan gaji penuh? Kalau bisa sekali masuk di rumah majikan harus menetap, ya meskipun itu ibaratnya wah majikanku benar-benar orang umum, majikanku Jan. Kadang ada yang ngomong sampai kelewatan, tapi di sini saya maaf banget, saya nggak mau ngomong yang sampai kelewatan. Saya itu orangnya benar-benar bisa memahami ya hati seorang pemula itu bagaimana, penuh perjuangan. Saya dulu juga seperti itu mbak, penuh perjuangan. Awal mula masuk ke Singapura tuh ya Allah, setiap hari saya itu dibikin nangis teman-teman ya. Nggak ada HP, nggak ada libur, setiap hari saya dibikin nangis. Tapi alhamdulillah saya orangnya sabar. Saya sabar karena apa? Yang pertama, saya ingat dengan tujuan saya, bahwasanya saya kerja ke luar negeri ini kepingin merubah nasib. Yang kedua, karena saya ini dari keluarga yang nggak mampu. Untuk itu saya benar-benar harus semangat, harus benar-benar kuat kayak gitu loh teman-teman ya. Karena kalau saya misalkan baru segitu aja saya sudah lembek, saya sudah menyerah, pasti kehidupan saya nggak akan bisa berubah. Pasti kalau misalkan saya pulang ke Indonesia mau jadi apa? Kayak gitu. Sedangkan di Indonesia cari pekerjaan susahnya minta ampun, bayarannya juga paling-paling 1 hari kerja habis dimakan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk itu buat kalian semuanya yang saat ini sedang berjuang ya, buat kalian semuanya yang saat ini sedang proses berada di PT Indonesia ataupun menunggu di rumah, pokoknya tetap semangat. Semangat demi impian, semangat demi sebuah cita-cita ya.
semangat untuk masa depan keluarga ya teman-teman. Bahwasanya semua ini nggak ada yang mudah, semuanya butuh proses, harus sabar dan sabar. Sabar diiringi dengan keikhlasan. Kalau cuman sabar aja tanpa ikhlas, percuma ya. Nanti yang ada malah timbul suatu beban. Nggak akan bisa membuat kalian menjadi betah. Nggak akan. Harus sabar dan ikhlas ya Mbak ya. Oke, so di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan doa buat teman-teman semuanya. Saya selalu memberikan support buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Kalian bisa mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan tempat yang nyaman. Kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang ringan sesuai dengan keinginan kalian. Oke teman-teman, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Semoga bisa memotivasi. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat dalam menggapai cita-cita dan impian. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.